Iya, shalom buat setiap kita yang sudah hadir di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kabarnya semua luar biasa dan semakin hari kita semakin bersuka cita, kita semakin melihat pertolongan Tuhan. Mari kita terus berlari dengan orang yang mau berlari sekalipun tantangannya banyak, hambatannya banyak. Kita mau tetap melihat ke depan rencana Tuhan yang besar buat hidup kita. Enggak usah peduli kanan kiri saudara, kita mau kejar perkenanan Tuhan. Iya, sebelum mulai saya pengen menyaksikan, kita percaya bahwa semua yang kita doa-doakan hari-hari ini itu pasti ya Tuhan tuh menjawab ya. Dan yang belum dijawab sabar saja, tunggu waktu Tuhan dan ingat semua itu terjadi sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Saya pengen membacakan satu kesaksian saudara yang sudah masuk. Dia berkata begini, Shalom Ibu Debbie ya, beberapa waktu yang lalu saya proses transfer embrio pertama untuk bayi tabung. Waktu itu dia sudah meminta saya untuk berdoa karena dia ingin hamil dan punya bayi, punya anak, lalu coba bayi tabung ya. Tapi proses embrio yang pertama itu gagal ya. Dan akhirnya ya dokter juga menyarankan untuk saya sambil menunggu ya, sambil menunggu supaya biar keadaan kandungan saya itu benar-benar siap dulu ya, karena dokter semua berkata bahwa rahim saya itu banyak darah ya. Dikatakan dokter gini, saya juga heran Bu, dokter berkata, banyak dokter ya, bukan cuma satu dokter, banyak dokter sudah ngomong tentang rahim saya ya, tapi apa yang Tuhan buat itu ajaib. Jadi dia sudah proses embrio ya untuk bayi tabung tetapi gagal. Tapi justru dia bilang saya tetap berdoa pada Tuhan. Ya ketika dokter lagi suruh dia menunggu untuk proses bayi tabung yang berikutnya lagi. Ya dia bilang tapi luar biasa Ibu, puji Tuhan, justru ketika dokter lagi suruh menunggu dan ketika saya sudah menjalani lockdown ini, tiba-tiba saya justru hamil. Ya, jadi ya waktu proses bayi tabungnya sudah gagal, dia tetap berharap pada Tuhan, dia tetap berdoa, malah tiba-tiba ya dia hamil tanpa proses bayi tabung, hamil normal dari Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan buat itu seringkali tidak terpahami ya. Apa yang Tuhan buat itu seringkali, jadi bulan Agustus nih dia WA saya doakan dia mau proses transfer embrio untuk bayi tabung bulan Agustus ya. Dan bulan Juli ini ketika dokter menyuruh dia menunggu untuk proses bayi tabung yang berikutnya, malah hamil tanpa campur tangan dokter. Dan tadinya dokter berkata tunggu dulu sampai keadaan rahimnya membaik, karena rahimnya itu udah gini, tidak mungkin bisa hamil yang dalam waktu cepat. Ketika dia disuruh menunggu, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu. Saudara, selalu ada harapan bagi orang-orang yang mau terus percaya dan berharap pada Tuhan. Apapun yang kita sedang gumulkan hari-hari ini, percayalah. Justru ketika di saat mungkin kita sudah menyerah, tapi kita tetap berdoa, saat itulah Tuhan baru bisa turun tangan. Apa yang dokter lihat, dokter hanya menyampaikan apa yang mereka lihat lewat alat. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, jauh melampaui apa yang dapat dikatakan dan dilihat oleh manusia. Karena itu saya mau bilang tetaplah setia berdoa, tetaplah cari Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara terus setia berdoa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang ada di seluruh dunia, di benua-benua bahkan negara-negara. Bahkan kita gak tahu apa yang akan terjadi besok hari, kita gak akan tahu, dunia terus berubah, dunia terus berputar, dunia terus cepat sekali perubahan demi perubahan, bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita sangka semua terjadi. Bagian kita hanyalah tetap duduk di kaki Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap berharap pada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kami bersyukur Bapa, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab kasih setiamu itu lebih dari hidup dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan.
Bahkan kami yang malam hari ini juga mungkin mengharapkan kesembuhan atau apapun. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau, itu bagian kami. Percaya, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar kami terus dekat dengan Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari saudara bawa hidupmu pada Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama katakan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi kita mau katakan pada Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi bawa ucapan syukurmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama. Lebih lagi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami menghormati-Mu. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah, rahmat-Mu besar bagi orang yang berharap padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang lebih dari hidup dalam hidup kami.
Kami telah melihat betapa luar biasa penyertaan dan kasih setia-Mu bagi kami. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, karena kami telah melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melihat bukti kesetiaan-Mu bagi kami di sepanjang umur hidup kami, Tuhan. Kami mau terus mencintai Engkau bahkan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua hal terbaik yang Engkau berikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kami lihat, kami telah melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan, yang tidak pernah habis di hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya. Kami mau tetap setia kepada-Mu Bapa. Ya, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi biar ini menjadi komitmen. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kami lihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Syukur bagi-Mu, syukur padamu, syukur kami naikkan bagi-Mu. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Oh, Engkau baik, Engkau baik. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang kami dapat di hidup ini yang bukan anugerah Tuhan. Kami tidak ingin menyombongkan diri, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau Tuhan
selalu setia mengiring-Mu, melayani-Mu sampai akhir hidup. Sampai kami terima mahkota kehidupan daripada-Mu Bapa. Kami tahu dalam perjalanan mengiring Tuhan banyak tantangan, banyak godaan, banyak ujian, tapi kami mau terus melayani, mengiring-Mu sampai akhir umur hidup kami Bapa. Kami tahu mahkota kehidupan menanti kami di dalam kekekalan. Kami mau pegang teguh janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan saudara, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani ya Tuhan, amin. Kami mau melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus, mengiring-Mu seumur hidup kami Bapa. Ya Tuhan, janji-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kehidupan. Mari saudara katakan pada Tuhan, kami mau Tuhan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau setia sampai akhir. Kami mau melayani, mengiring-Mu seumur hidup kami, mengasihi-Mu Tuhan. Kami telah melihat kasih setia Tuhan yang lebih dari hidup di hidup kami. Karena itu kami mau meneruskan iman kami kepada anak cucu kami Tuhan, supaya mereka juga boleh melayani, mengiring-Mu seumur hidup mereka, mengasihi Engkau. Karena keturunan orang benar yang berharap pada Tuhan akan selalu diingat oleh Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini anak-anak kami
Mari saudara katakan pada Tuhan, kami mau Tuhan, kami dan keluarga kami melayani-Mu, mengasihi-Mu seumur hidup kami, karena Engkau satu-satunya Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi saudara, melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain melayani Tuhan, selain mengasihi Tuhan, selain mengiring-Mu Yesus seumur hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang penuh kasih setia. Bahkan kasih setia-Mu lebih dari hidup yang Kau tunjukkan bagi kami. Bawa terus kami dan seisi rumah kami untuk menyembah Engkau. Menyembah Engkau, itu yang kami minta. Anak cucu kami menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Karena itulah kebahagiaan di hidup kami, ketika kami dan seisi rumah kami melayani-Mu Bapa. Engkau yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berbicara bagi kami malam ini lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman kita yang kemarin ya. Saudara, kita percaya bahwa kemarin kita sudah membaca ya, bahwa keturunan orang benar, anak cucunya akan tetap diingat Tuhan sampai selama-lamanya. Sebaliknya, keturunan anak cucu orang yang jahat, orang fasik itu selama-lamanya dilupakan oleh Tuhan. Mari kita menjadi orang benar yang terus membawa anak cucu kita untuk setia dan tinggal dekat dengan Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini, sudah sampai di Yesaya 14 ayat yang ke-28. 28, maaf. Yesaya 14 ayat yang ke-28 ya. Judul perikopnya adalah ucapan ilahi terhadap Filistea ya, ucapan ilahi terhadap Filistea. Kita melihat di sini ya, terus firman Tuhan ayat yang ke-28. Dalam tahun matinya Raja Ahaz, datanglah ucapan ilahi ini. 29. Janganlah bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Ayat 30 berkata, yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Ya, saudara,
Yesaya 14 ayat 28 ini sampai 31. Yesaya menerima pesan dari Tuhan ini pada tahun 715 sebelum Masehi. Tahun ketika Raja Ahaz dari Yehuda mati. Orang yang memukul engkau bukanlah Ahaz melainkan Maneser dan Sargon dari Asyur. Ya, barisan musuh dari utara merujuk kepada pasukan Sargon dari Asyur. Ya. Jadi saudara, ketika Raja Ahaz dari Yehuda mati, lalu firman Tuhan diucapkan oleh Yesaya. Ya, di sana dikatakan saudara, ya, bahwa Tuhan yang akan memukul, ya, Filistea ini, artinya ya yang sudah meremukkan mereka. Di sini firman Tuhan bilang, jangan bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi keturunan ular itu ya akan keluar ular beludak. Saudara, ya kita ini melihat di sini bagaimana ketika Tuhan menyatakan murkanya, ya. Jadi Raja Ahaz itu meninggal pada tahun 715 sebelum Masehi. Raja Ahaz itu dari Yehuda, dia mati saudara, ya. Orang yang memukul Filistia itu adalah bangsa ya Seragon dari Asyur yang dimaksud di sini, bukan Raja Ahaz. Ayat 31, merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistea. Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar di Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ya, jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, bahkan Tuhan berkata yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram, tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat dari judul perikopnya ini masih kepada bangsa-bangsa asing yang tidak mengandalkan Tuhan, ya. Asyur, Babel, Filistea, mereka adalah bangsa yang sudah memukul umat Tuhan. Tapi Tuhan berkata kalau umatnya itu, ya, walaupun dari umat yang hina, yang miskin, umatku, garis besar huruf ku di sana adalah huruf besar, ayat 30. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang miskin akan diam dengan tentram. Mari kita pastikan kita ini adalah menjadi umat Tuhan. Kenapa? Karena umat Tuhan itu akan dipelihara. Saudara, sekalipun mungkin kita sengsara, tetapi orang yang terus berharap dan mengandalkan Tuhan itu akan melihat pertolongan demi pertolongan dengan cara Tuhan yang ajaib, ya. Ayat 32 berkata, dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar di Sion, dan di sanalah orang-orang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Garis bawahi lagi, ya. Dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya. Ya, hanya yang menjadi umatnya, artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, sekarang banyak yang menyebut dirinya Kristen, yang mengaku umat Tuhan. Tetapi ingat, yang menjadi umat Tuhan adalah mereka yang mendengar suara Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh mengerti dan mau mendengar firman Tuhan. Makanya kita belajar untuk terus mendengar firman Tuhan. Kalau mendengar firman jangan main HP, saudara, ya. Kita mau terus mendengar firman, ya, jangan sambil bermain HP, jangan sambil terfokus pada yang lain, tapi mari kita hormati Tuhan. Ya, jangan menghina Tuhan, karena apa? Hanya yang mendapat julukan umat Tuhan itu yang akan mengalami pertolongan.
Walaupun Kristen, kalau tidak dengar-dengaran firman, gak mau mengandalkan Tuhan, engkau bukan termasuk umat Tuhan. Di sini yang mendapat pertolongan adalah umat Tuhan. Baik, kita lanjut Yesaya pasal 15 sekarang. Ucapan ilahi terhadap Moab, ya, ucapan ilahi terhadap Moab. Ayat yang pertama, ucapan ilahi terhadap Moab, sungguh dalam satu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan dan dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Ya, jadi orang zaman dulu itu kalau berkabung, cukur kepala jadi botak, ya, mencukur janggut. Jadi benar-benar semuanya bersih, itu tanda mereka tuh berkabung. Ya, kalau sekarang sudah tidak ada orang botak karena berkabung, memang botak karena rontok. Malah kalau rontok kepengennya tumbuh lagi, saudara. Tapi zaman dulu itu botak itu karena dia melakukan dosa, lalu dia bertobat, dia berkabung, atau dia mengalami kedukaan, ya. Tapi di sini dikatakan, saudara, ya, Moab akan dihukum Tuhan. Moab itu berada di sebelah timur Laut Mati. Orang-orang Moab adalah keturunan Lot, ya, melalui hubungan inses dengan anak perempuannya yang sulung. Ya, jadi saudara, ini orang-orang yang ada di Moab. Moab selalu menjadi musuh Israel. Mereka menindas Israel dan menyerbu negeri Israel. Berperang melawan Saul, ya, dan melawan Daud. Moab akan dihukum karena memperlakukan Israel dengan kejam. Ketika Tuhan membalaskan, saudara, ya, kepada bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan ini, ya, Tuhan menghancurkan Moab, di situ dikatakan, ya. Bahkan setelah diserang oleh Asyur, para pengungsi di Moab itu lari, ya. Mereka lari menuju Edom, menuju ke daerah selatan. Orang-orang Moab itu akhirnya putus asa, saudara, karena mengalami murka Tuhan. Ya, mereka semua di sini dikatakan akan mencukur janggutnya, menggundul kepalanya sebagai tanda berkabung, bersedih hati. Ayat 3, di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang. Sekaliannya meratap, kata firman Tuhan, sedang air mata bercucuran. Ketika datang penghukuman Tuhan, semua orang menangis, saudara, meratap, air mata bercucuran. Hesibon dan Eleal meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Heronaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim, ya, menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering, rumput-rumput muda sudah habis. Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, bayangkan, ya, ketika keadaan terkutuk itu datang, semua kekeringan, mengalami murka Tuhan, ya. Ini adalah gambaran ketika orang itu bermain-main, ya, dengan kedurhakaan. Kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan supaya kita tidak mengalami ini, saudara, ya. Karena dikatakan penuh dengan tangisan, jiwa mereka pun gemetar, ketakutan, setiap hari hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Inilah satu keadaan yang sungguh tidak enak, saudara, ya. Ayat yang berikutnya, ayat 7 berkata, ayat yang ke-7, sebab itu segala harta yang mereka tumpuk
dan segala yang mereka simpan mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Bayangkan saudara, mereka akan mengungsi dengan harta-hartanya. Semua harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Harabim. Ya makanya jangan menumpuk-numpuk harta saudara ya. Kalau hartanya banyak, ya mari menjadi berkat bagi banyak orang juga. Karena kalau terjadi yang begini-begini ini susah lari-lari bawa harta. Firman Tuhan berkata harta terbaik itu di sorga. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena itu tempatkanlah hartamu di sorga supaya hatimu juga di sorga. Bagaimana menempatkan harta di sorga? Kalau engkau memiliki berkat berlebih, berbagilah dengan orang-orang di sekelilingmu. Ya, jangan pelit. Orang kikir itu masuk neraka, kata firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita berlari-larian membawa harta kita seperti orang-orang ini. Ya, mereka menyeberang sungai bawa-bawa harta. Dari situ kelihatan kalau hati mereka itu melekat kepada harta mereka. Sampai mengungsi pun bawa-bawa harta ke seberang sungai. Coba saudara, mereka berpikir bahwa harta itu akan menyelamatkan mereka. Ya, ketika lari mengungsi aja masih bawa harta saudara ya. Orang tuh bawa nyawa aja, bawa hidup ya. Tetapi ya karena hartanya banyak ditumpuk-tumpuk, ya jadi larinya juga sibuk membawa harta. Saya berdoa kita menjadi orang-orang yang suka memberi, menabur bagi banyak orang sehingga kita mengumpulkan harta kita di sorga. Ayat yang berikutnya ayat 8 berkata, sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab, ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Bir Elim. Ini banyak nama-nama daerah saudara, nanti saudara yang belum pernah ke Israel, ya kalau sudah dibuka semuanya sudah lancar, ya nanti kita berangkat lagi ke sana. Nggak apa-apa yang mau pergi lihat ya. Kita ini bukan kayak orang yang ya harus ke sana itu dapat pahala, enggak. Ya kita itu ke sana untuk apa? Kita datang bersiarah, kita melihat tempat-tempat di mana Yesus pernah ada, sejarah yang ada di Alkitab ada di sana. Kalau saudara pergi ke daerah Laut Mati itu daerah Moab ada di situ, nanti saudara bisa lihat sendiri. Kalau di sini disebut-sebut begini saudara juga nggak tahu. Saya juga mau jelaskan juga ya saudara belum pernah ke sana, jadi nanti kita ke sana lagi bareng-bareng. Ya. Ayat yang ke-9, sungguh di Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, kata Tuhan, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Bayangkan ya saudara, sudah dibunuh pakai pedang, kalau orangnya luput lari melarikan diri, diterkam singa. Sebenarnya kalau kita baca ini sih kayaknya memang makanya orang bilang, aduh Tuhan tuh kok kejam sekali ya. Di sini dihanguskan, di ini dibinasakan. Makanya saudara lebih menakutkan lagi itu kebinasaan kekal di neraka. Ketika kita ini nanti tidak bertobat, maka kengerian yang besar, kengerian yang sesungguhnya itu akan terjadi, yaitu penghukuman kekal di dalam neraka. Ini belum ada apa-apanya. Ya, Yesus berkata, jangan kamu takut kepada manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh baik tubuh dan juga jiwamu di dalam neraka. Mari kita mau sungguh-sungguh terus mempersiapkan hidup dan hati kita untuk terus ada dalam pertobatan. Ya, di waktu-waktu yang terakhir ini bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang bertanya kepada saya, Bu, betul nggak pendeta itu bernubuat tahun depan akan begini? Bu, betul nggak pendeta itu saudara semua harus diuji? Bagian kita nggak usah dengar-dengar yang kayak begitu. Kita ini lakukan firman Tuhan aja yuk. Cari Tuhan, melekat pada Tuhan. Apapun yang terjadi udahlah, yang penting kita dekat dengan Tuhan. Itu yang paling aman. Ya, karena hanya dekat Allah saja kita tenang, daripada nyala itu ada kekuatan kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan malam hari ini. Kita akan lanjutkan besok ya, masuk pada Yesaya 16, ini sudah selesai pasal 15. Kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan, sepanjang umur hidup kami mau melayani, mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kita mau menaikkan pujian ini, kita mau berkata pada Tuhan,
apapun tantangan. Ya, saya ini kalau mau bicara tantangan mengikuti Yesus itu luar biasa. Ya, kehilangan segala-galanya, kehilangan keluarga, hidup tanpa punya apa-apa, ya bahkan bisa dibilang dari tantangan demi tantangan, gelombang, ya, wah, hantaman, tekanan, masalah, himpitan yang rasanya membuat saya sudah tidak kuat lagi. Bayangkan saya seorang diri, saudara. Tapi kasih Tuhan yang selalu menopang saya. Biarlah kita nih mau sungguh-sungguh hari-hari ini berkata, apapun keadaan di sekeliling kami Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami mau punya komitmen untuk terus melayani, mengasihi, bahkan mengiring Tuhan sepanjang umur hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Mari lebih lagi saudara katakan, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lebih lagi saudara, mari kita mau katakan, kami dan seisi rumah kami melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, topang kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami tidak ingin menyerah, kami tidak ingin menyangkal Tuhan. Sekalipun berat tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kami mau tetap setia. Kami juga mau bilang kami tidak akan melupakan Engkau waktu kami diberkati, ketika kami diberikan kekayaan atau berkat jasmani. Kami mau tetap rendah hati dan berkata, semua yang Tuhan berikan itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang kami dapat karena kekuatan atau kepintaran kami. Kami semua tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua hanya hamba, kami semua hanya orang berdosa yang harusnya dimurkai. Tapi karena kasih setia Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bertobat. Bahkan kami juga Tuhan mau menyerahkan hidup kami. Kami tidak ingin masuk di dalam penghukuman kekal, di dalam neraka yang kekal selamanya. Kami mau Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan. Karena itu kami membawa keluarga dan rumah tangga kami Tuhan. Setiap keluarga-keluarga malam hari ini yang terus setia berdoa datang di kaki-Mu, tersungkur suami, istri, anak-anak yang terus berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu, memohon anugerah-Mu, berkati. Biar suami-suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh subur menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Masa depan mereka disertai oleh Tuhan. Berkati Tuhan para suami yang belum bertobat hari ini, jamah, pulihkan. Para istri yang belum bertobat juga Tuhan jamah dan pulihkan.
Anak-anak yang belum bertobat, jamah Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang bersekolah, berikan hikmat marifat, yang berkuliah atau yang memilih jurusan kuliah. Tuhan sertai dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar hidup mereka boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang cari pekerjaan, Tuhan mempertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Yang mencari jodoh, Tuhan juga mempertemukan. Kami percaya jodoh anak-anak kami di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan, yang hari-hari ini rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu, yang terikat dengan game online apapun. Kami berdoa buat anak-anak kami dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan. Berkati setiap orang tua kami, kakek nenek kami, oma opa, di masa tua mereka boleh tetap bersuka cita dan damai sejahtera. Berkati Tuhan setiap mereka atau anak-anak kami yang rindu memiliki keturunan. Tuhan juga membukakan setiap kandungan, tidak ada kemandulan di dalam nama Yesus. Engkau mempercayakan pada kami keturunan ilahi, anak-anak yang akan lahir untuk menggenapi rencana Tuhan. Berkati semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan menjamah menjadi penyembuh. Bahkan Tuhan memberitahukan segala jalan-jalan-Mu kepada mereka Bapa, hadir secara pribadi. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang di luar sana yang berjuang untuk keluar dari dosa, ikatan dosa, kenajisan, percabulan, dosa homoseksual, lesbian, dosa ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dosa keterikatan dengan minuman keras, dengan judi, dengan rokok. Tuhan tolong lepaskan dan bebaskan, bahwa mereka datang pada Engkau secara pribadi. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak miskin, orang-orang fakir miskin yang tidak punya rumah. Tuhan, Engkau memberkati, bahkan Engkau sanggup Tuhan. Biarlah mereka boleh terus berharap kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Shalom Indonesia. Biar ada kebangkitan atas Indonesia. Tuhan yang pegang kendali, tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Beri hikmat marifat untuk mereka boleh terus menjalankan tanggung jawab atas bangsa ini, membawa rakyat ini dalam takut akan Tuhan. Berkati TNI Polri yang terus berdiri menjadi alat Tuhan jaga NKRI ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, biarlah ada orang-orang yang benar di dalamnya yang terus berjalan, memegang siap kepemimpinan, bahkan jabatan mereka sebagai sebuah pelayanan di hadapan Tuhan. Bapa, berkati bangsa ini Tuhan, damai sejahtera-Mu tercurah. Berkati juga para tim medis yang terus bekerja bagi kepentingan kesehatan semua bangsa ini. Dari COVID-19 kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami berdoa vaksin-vaksin akan boleh segera ditemukan. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk bertobat dan hidup dalam jalan-jalan-Mu. Ketika Engkau berikan kami umur panjang, itu artinya Tuhan masih punya rencana bagi hidup kami. Berkati semua benua-benua yang ada di dunia, mereka yang terus berdoa di negara-negara mereka, setia, taat. Tuhan sudah memilih mereka menjadi pendoa pakai hidup mereka Tuhan. Bahkan setiap persoalan masalah mereka Tuhan menjadi jawaban. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Tuhan pegang kendali atas Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dalam nama Yesus. Mari saudara, kita mau percaya, kita punya Tuhan yang besar. Ku percaya Engkau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala masalah dan persoalan di hidup kami. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan
Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi dengan iman, Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan menjadikan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesetiaan saudara yang mau terus berdoa. Jangan lupa saudara, bagikan channel ini kepada saudaramu, temanmu yang membutuhkan agar mereka juga dibangkitkan. Jangan lupa sempatkan pencet tombol like, subscribe, dan share agar channel ini boleh terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.